Ibu bersedia untuk diwawancarai? Iya, boleh. Siapakah nama lengkap Ibu? Nama lengkap Ibu Olivia Putri Febriani. Daerah manakah Ibu berasal? Ibu tinggal di daerah Sukabirus, Kecamatan Dayakolot. Berapakah umur Ibu sekarang? Umur Ibu tahun ini 27 tahun. Apa hobi Ibu dalam sehari-hari? Hobi Ibu yaitu baca buku, terus bermain musik, terus karaokean juga. Sejak kapan Ibu menjalani profesinya sebagai guru? Ibu menjalankan profesi sebagai guru itu kurang lebih sudah 4 tahun. Apakah Ibu sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Ya, dulu waktu Ibu SD, Ibu punya cita-cita menjadi seorang guru. Apa alasan yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi guru? Alasan Ibu menjadi guru yaitu yang pertama, Ibu ingin gitu anak-anak Indonesia itu menjadi anak-anak yang pintar, yang membanggakan orang tua dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani profesi selain guru? Pernah, Ibu sebelum menjadi guru, Ibu yaitu seorang HRD di notaris di daerah Bojong Soang. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Senang, bahagia, bisa lihat anak-anak Ibu bisa belajar dengan cerdas dan bisa lulus sesuai keinginan mereka dan mencapai cita-cita sesuai keinginan mereka. Dalam proses pelajaran mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Ibu kepada murid-murid didik? Pelajarannya itu ada bahasa Indonesia, ada matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, ada seni budaya seperti seni tari, seni musik, seni teater, dan masih banyak lagi. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu dalam proses mengajar? Jika ada upaya apa saja yang harus dilakukan? Nah, jadi sebelum Ibu mengajar, yaitu yang pertama Ibu menyusun dulu pembelajarannya dulu, apa yang akan Ibu ajarkan misalkan hari ini. Terus setelah disusun, Ibu akan membuat media pembelajaran agar pembelajarannya itu tidak monoton atau pembelajarannya itu lebih asyik. Bagaimana kemampuan rata-rata murid didik Ibu dalam memahami materi yang disampaikan? Rata-rata murid Ibu itu memahaminya dengan baik, responsif, semangat. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh Ibu dalam proses menyampaikan materi? Untuk kesulitannya mungkin ada beberapa anak yang masih kurang memahami atau fokus dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan. Bagaimana Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Mengatasinya dengan cara Ibu memberikan ice breaking dulu biar anak-anaknya fokus. Setelah anak-anaknya fokus baru Ibu memberikan materi lanjut. Apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap murid didik selama Ibu mengajar di sekolah? Tentu ada perubahan signifikan dari mulai nilai, terus dari sikap gitu. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatur waktu yang baik antara belajar dan aktivitas lainnya? Cara mengatur waktunya, jadi waktu dulu ya, waktu Ibu zaman sekolah itu, kalau misalkan setiap pulang sekolah itu, misalkan kalau kalian ada kegiatan tambahan atau Ibu ada kegiatan tambahan itu, Ibu mengikuti ekskul sesuai minat Ibu. Nah, nanti misalkan kita pulang ekskul sekitar jam 1 atau jam 2. Nah, pulang ke rumah, nah biasanya Ibu mengerjakan dulu tugas yang diberikan oleh guru Ibu gitu ya. Misalkan tugas-tugas, setelah tugas selesai, Ibu bisa melanjutkan yaitu pendidikan keagamaan atau mengaji. Nah, selesai pulang mengaji, nah kita kan pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah kita makan, mandi, terus ya kita berinteraksi dengan orang tua kita. Kita bercerita selama di sekolah itu berkegiatan apa saja. Nah, mungkin nanti setelah azan maghrib atau misalkan setelah isya belajar lagi, mereview pembelajaran untuk besok dipelajari. Nah, setelah belajar baru Ibu tidur gitu untuk melanjutkan aktivitas keesokan harinya.
Apakah Ibu memiliki rencana akan mengajar di sekolah lain? Untuk saat ini memang belum ada rencana gitu ya. Ibu masih memang pengen belajar mengajar di sini, masih betah dengan lingkungan di sini. Jadi memang belum ada rencana ke depan untuk ini. Apa pengalaman suka dan duka Ibu yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Pengalaman suka dan dukanya banyak gitu. Contohnya sukanya ibu tuh paling seneng gitu kalau misalkan anak-anak ibu lulus dengan nilai yang sangat memuaskan ya. Walaupun seneng juga ada sedihnya, kenapa ya mereka misalkan dari kelas 1 sekarang udah mau ke SMP itu nggak kerasa gitu ya, beranjak dewasanya gitu. Mudah-mudahan nanti untuk anak-anak yang sudah lulus gitu jangan melupakan guru-guru kalian di SD. Apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Jika ada, tolong sampaikan saran tersebut. Oke, motivasi untuk anak-anak kalau misalkan ingin berprofesi sebagai guru. Motivasinya kalian harus terus belajar. Nah, jangan pernah capek untuk belajar karena ilmu itu akan terpakai sampai kalian tua gitu ya. Walaupun misalkan kalian sarjana S1, S2, S3, tapi kalau kalian tidak berilmu itu tidak akan bermanfaat. Jadi ilmu itu sangat bermanfaat sampai akhir hayat. Terima kasih Bu sudah mau diwawancara.